Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi. Saya senang banget subscriberku nambah terus. Masya Allah banyak juga doa-doa yang tertulis di komen-komen ya. Sama kasih banget. Dan mudah-mudahan doa-doa yang teman ucapan di komen itu kembali lagi ke teman-teman semua. Dan saya yakin ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu adalah doa kita. Jadi kalau teman-teman berpikirannya positif, ucapannya positif atau tulisannya positif, itu pasti teman-teman juga orang yang positif gitu. Orang akan menerima kebaikan juga, insya Allah ya. Terus di vlog kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen ya, karena aku nggak bisa jawab satu persatu karena ada juga pertanyaannya tuh sama gitu. Jadi saya mau ini aja, mau jawab di sini pertanyaannya. So teman-teman jangan kemana-mana, yang baru gabung selamat datang dan tolong subscribe dulu biar kita tetap bisa menjalin silaturahmi ya teman-teman. Pertanyaan dari Siguarti Gaming, Mbak kenalin dong keluarganya siapa aja. Aku nikah sama suamiku namanya Peter. Kita punya 2 anak yaitu Kirana dan Yan. Tapi sebelumnya aku punya anak dari orang Indonesia, Ulfi sama Keza. Asal dari mana? Aku asal dari Cianjur. SD ku di SD Sindang Sari. Pernah juga pindah ke SD Pasir Pesing di Nanggala Mekar. Itu aku pernah di sana. Tapi satu tahun sih ya, karena almarhum bapak aku itu dulunya tuh punya bisnis pabrik beras gitu. Jadi pindah-pindah, kalau misalkan pindah pabrik, pindah juga rumah kita gitu ya. Terus SMP-nya aku di SMP Al Mubarokah Sengkong. SMA-nya aku di SMA Negeri Ciranjang. Di sana ya. Nah, sekarang aku tinggal Belandanya di mana? Aku tinggal di Belandanya di Schoonhoven. Terus Masya Allah banyak juga ya subscriberku dari Malaysia. Halo Malaysia. Nah, aku cerita, aku juga dulu pernah tinggal di Malaysia tahun 2000 sampai 2002. Aku pernah kerja dulu di kilang ya teman-teman, di Sungai Wei. Maaf Teteh, kenapa kakak Ulpi tidak berkerudung sedangkan Kirananya masih anak-anak berkerudung? Nah, saya akan jawab ya. Teman-teman, dulu kakak Ulpi juga berkerudung, tapi setelah pindah ke sini dia banyak banget kena bulian, akhirnya dia lepas kerudung. Terus masalah dia sekarang nggak berkerudung, saya minta doanya aja. Saya dan suami juga berusaha untuk menguatkan dia, berusaha untuk ngasih nasihat ke dia, tapi kalau misalkan dianya belum mau ya kita juga nggak bisa maksa ya. Jangankan saya setingkatnya Nabi Nuh aja nggak bisa ngasih hidayah sama anaknya, anak beliau gitu ya, apalagi saya dan suami gitu ya, yang orang yang baru hijrah Islam, orang yang baru ya, barulah kita nggak ngerasa kita udah lama, kita baru, apalagi kita gitu. Jadi untuk itu saya minta doanya aja. Kakak Ulpi juga kalau dibandingin saya dulu lebih parah dari kakak Ulpi, tapi alhamdulillah Allah memberi waktu kita untuk kembali gitu, untuk saya dan suami gitu ya, memberi waktu kita untuk kembali ke jalan yang untuk lebih dekat dengan Allah ya, untuk lebih baik lah istilahnya ya. Terus apalagi ya, dan alhamdulillah sih kakak Ulpi orangnya baik juga. Terus sayang banget sama adik-adiknya. Insya Allah mudah-mudahan suaminya bisa membawa kakak Ulpi lebih baik lagi ya, insya Allah. Mbak Ulpi sudah nikah? Ya, kakak Ulpi sudah nikah tahun kemarin sebelum corona. Jadi udah 1 tahun lebih ya, tapi belum punya baby karena kakak Ulpi masih masih mau kerja, masih mau main kemana-mana gitu, liburan kemana-mana gitu ya. Tapi yang aku salutnya itu adalah ya alhamdulillah dia udah nikah, dimana di sini itu kadang worry juga ya, kita tinggal di Belanda gitu ya, karena di sini tuh pergaulannya bebas banget. Terus
orang yang enggak nikah itu, orang yang enggak nikah serumah itu biasa aja. Orang yang enggak nikah punya anak itu biasa aja. Jadi kalau misalkan orang muda nikah itu malah luar biasa, di sini tuh jarang gitu. Jadi alhamdulillah juga kakak Ulpi udah nikah, dan alhamdulillah juga suaminya bisa masuk Islam. Itu aku ngerti banget perjuangannya, suaminya pasti berat banget ya untuk minta izin ke orang tuanya, itu berat banget. Jadi aku masih apa ya, nggak terlalu mempush mereka gitu, masih doa aja lah, doa aja gitu, nggak mau mempush dulu kamu sini, kamu nggak usah gitu, karena kan di sini di Belanda yang ya teman-teman, bukan di Indonesia. Mungkin Indonesia masih banyak adat ketimuran, masih orang muslim masih banyak. Kalau di sini kan image Islam itu masih, orang masih nganggapnya itu masih jelek itu, masih ya masih jelek lah, masih orang yang masih rasis masih banyak gitu ya. Jadi dengan saya membuat vlog di sini, dengan saya membuat YouTube di sini, mudah-mudahan jadi mengasih informasi ke teman-teman semuanya, gimana sih kehidupan kami di Belanda sebagai orang muslim yang di sini minoritas. Terusnya lagi ya teman-teman, masalah anak ya. Di sini itu anak umur 18 tahun itu udah bisa apa menentukan hidupnya sendiri. Jadi kalau mau hijab, mau enggak, mau tinggal di rumah, mau keluar, itu mereka bisa milih sendiri. Dan kalau kita paksa, kalau kita harus misalkan kamu harus di sini, itu mereka bisa bisa lapor ke polisi, dan itu bisa kena pasal juga, maksudnya pelanggaran juga. Di sini itu emang anak 18 tahun tuh emang udah bisa menentukan sendiri. Jadi kita nggak bisa sebagai orang tua memaksa apa kehendak kita tuh, kita nggak bisa di sini. Jadi bisanya itu cuma bisa kita menasehatin, tapi kalau memaksa gitu kamu di sini, itu di sini nggak bisa ya teman-teman. Itu adiknya apa anaknya sih, Ani Sofyan, itu anak saya ya. Bu mau tanya, kenapa setiap anaknya ceweknya minta tambah makan selalu tidak dikasih, Bun? Lea, dari Mbak Lea. Aku mau juga membahas soal ini ya. Kirana itu badannya itu udah nomor 2 yang paling agak gendut, sterek di kelasnya, dan aku nggak mau dia terlalu gemuk banget ya. Karena di sini tuh average anak-anak itu kurus, malah kebanyakannya itu langsing gitu, kebanyakannya itu kurus gitu. Jadi aku harus menjaga makan dia gitu ya. Terus dan adat di sini juga ya, maksudnya pendidikan di sini juga, kalau misalkan kita di rumah, biarpun anak-anak kita di rumah, kalau mau makan sesuatu itu harus minta izin gitu. Karena di sini dibelajarin bahwa semua yang ada di rumah itu punya ibu dan ayah, kecuali yang kita kasih ke mereka, yaitu pakaian, mainan, itu haknya mereka. Tapi kalau makanan itu adalah punya bunda sama papa. Jadi kalau mereka mau makan, mau nonton TV, mau main game, itu harus ada izin kita dulu gitu ya. Bukan kita pelit, bahkan kalau mau buka kulkas pun mereka harus izin gitu. Tidak boleh buka kulkas sembarangan di sini. Kalau buka kulkas pasti nih gitu, nggak boleh. Fungsinya apa? Pertama untuk mengontrol mereka makan. Yang kedua, mungkin anak-anak nggak tahu, misalkan aku punya kue, aku simpan kue di sana, terus anak-anak pada makan aja gitu ya. Mereka belum nggak tahu bahwa kue itu mungkin aku ada tamu yang mau datang gitu. Aku mempersiapkan kue itu. Pas gitu, kalau misalnya anak-anak izin kuenya udah habis, tamunya datang, nah aku pasti dong gimana ya? Ya makanya itu fungsinya juga, jadi mungkin kue itu untuk seseorang, mungkin buah itu ada orang yang datang, anak mau pisang gitu, yang ambil pisang. Mereka nggak tahu kan, mungkin pisang itu mau aku bikin kue kayak gitu mungkin ya, istilahnya kenapa anak-anak nggak boleh ngambil makan sembarangan gitu, kecuali kalau minum aja gitu ya, karena kan di sini tuh kalau minum tuh dari air keran itu udah bersih. Teteh di rumah pakai bahasa apa? Aku di rumah pakai campuran ya, kadang bahasa Inggris, aku sama suami bahasa Inggris, banyakannya bahasa Inggris ya. Terus kadang Belanda, Indonesia, Sunda, jadi campuran aja teman-teman, campur-campur. Jadi kan aku emang sih ya, aku pengen juga anak-anak kalau misalnya ke Indonesia, mereka juga bisa mengerti bahasa Sunda, bisa mengerti bahasa Indonesia gitu teman-teman. Assalamualaikum. Kalau di Malaysia itu hukum minum kopi luwak it is haram karena keluar dari buntut
maksudnya keluar dari buntut binatang, lalu diambil dari buat kopi dari Fauziah Muhammad. Tar ya. Nih ya, ini alhamdulillah waktu kemarin aku ulang tahun ya yang ke-43 dan aku dikasih kado sama Kakak Ulfi dan isinya itu produk Indonesia semua dan di sini ada kopi luwak kalau nggak salah. Aku lihat dulu ya. Nih, ini ada kopi luwak dan di sini ada, lihat teman-teman, ada halalnya ya. Ini halalnya. Kalau di Indonesia halal dikeluarkan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Aku mempercayakannya kepada beliau-beliau ini. Jadi kalau misalkan kata beliau halal ya halal. Karena yang duduk di MUI itu adalah ulama-ulama pilihan, bukan sembarangan. Jadi mereka lebih tahu mengetahui tentang ini ya. Jadi aku ikutin aja. Kalau misalkan di sini ada label halal MUI ya aku minum ya. Mungkin kalau di Malaysia saya nggak tahu ya. Nih masalah kuku panjang alhamdulillah ya. Teman-teman perlu diketahui juga bahwa kami di sini, saya dan suami baru hijrah, bukan berarti kita pinter masalah agama, bukan berarti kita apa ya, semuanya tahu gitu. Kita juga tetap belajar ya teman-teman. Kalau misalkan ada sesuatu yang emang harus aku perbaikin, ya alhamdulillah aku bisa perbaikin gitu ya. Dan alhamdulillah juga fungsinya untuk aku bikin YouTube di sini juga kita bisa saling menginformasi, kita bisa saling mengingatkan. Itu tuh nggak jadi masalah ya, teman-teman bisa ngasih saran ke saya, bisa lewat Instagram saya boleh. Lihat keakrabannya Keiza dengan Peter. Panggilan sayang buat Peter apa ke Teteh? Papa juga ya. Salut untuk Teteh dengan Papa Peter yang bisa menciptakan suasana kekeluargaan buat anak-anak bawaan Teteh. Apakah Papa Peter Putra sulung putra tunggal Oma ya? Dari Lutfi. Panggilan suami ke saya, kalau nggak sayang panggilnya istri gitu ya, kayak Yoko gitu ya. Nah kalau nggak sayang istri. Kalau misalkan aku ke suami panggilannya juga Kang Sayang, Hani, kadang suami gitu. Kalau aku marah nggak manggil suami gitu ya. Kadang suami, jadi suami istri. Aduh. Oke. Suami saya bukan anak tunggal, suami saya tuh anak tengah, jadi punya satu kakak cewek dan satu adik laki-laki. Kalau adik laki-lakinya tinggalnya kita dari dua rumah dari kita. Kalau perempuan kakak perempuannya itu ada di sekitar 20 menitan lah dari kita, nggak jauh. Teteh punya bisnis ya di Belanda, punya bisnis busana muslim ya di Belanda. Iya betul, saya punya bisnis di Belanda, yaitu bisnis busana muslim dari 2017. Nanti kalau misalkan mau info-infonya nanti ya, mungkin insya Allah aku bahas di lain kali masalah bisnis di Belanda ya. Terus juga ini apa ya, Kakak Ulpi biaya sekolah itu dibiayain suami, kan kuliah ya, dia kuliah dibiayain suami apa enggak? Ulfi itu adalah anak bawaan saya, jadi enggak. Di sini itu apa ya, di sini itu ayah tiri itu enggak berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat lanjutan. Kalau di sini kan tuh SD sampai umur 18 itu masih gratis ya sekolah teman-teman. Tapi kalau di atas 18 tahun karena itu wajib dari SD dari 5 sampai 18 tahun itu adalah wajib belajar. Jadi itu masih gratis. Tapi kalau mau tingkatannya lagi itu harus bayar. Dan Ulpi itu adalah bukan anak biologis dari suami saya. Jadi enggak ada apa ya, nggak ada kewajiban suami saya dan tidak wajib suami saya untuk membiayain sekolahnya kakak Ulfi. Dan kakak Ulfi yang wajib membiayain kakak Ulfi itu adalah ayahnya, karena ayahnya gajinya itu di bawah minimum, nggak bisa untuk nggak bisa untuk membiayai sekolahnya kakak Ulfi di sini. Maka kakak Ulpi bisa mengajukan ke pemerintahan untuk meminta bantuan gitu ya. Dan alhamdulillah itu dikasih per bulannya
sama per tahunnya. Tapi untuk kelanjutannya lagi per bulan sama per tahunannya lagi itu saya kurang tahu. Nanti insya Allah suatu saat mungkin kita bisa ngobrol sama Kakak Ulfi juga ya. Rian Delvia, gimana reaksi Kirana ke sekolah pakai hijab? Ini insya Allah suatu saat aku akan ceritain juga gimana sih perjuangannya Kirana hingga pakai hijab gitu. Suatu saat aku insya Allah itu mungkin PR buat saya, sama insya Allah aku nanti ngobrol sama Kakak Ulfi tentang sekolahnya dia di sini. Nah itu aja untuk vlog kali ini. Ada pertanyaan apa-apa bisa teman di komen apa di Instagram saya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.